Pernahkah kalian membayangkan tinggal di sebuah desa yang tetangganya bukan manusia? Atau tidur nyenyak di dalam kawah gunung berapi aktif yang siap meledak kapan saja? Jepang ternyata menyimpan sisi lain yang jarang diketahui turis. Di balik gemerlap kotanya, ada desa-desa nyata yang suasananya lebih mirip film fiksi daripada tempat tinggal biasa. Dari pulau yang dikuasai ribuan kucing, desa yang dihuni boneka tanpa nyawa, sampai kota hantu beton yang ditinggalkan penghuninya. Simak terus video ini sampai habis. Inilah 5 desa paling unik di Jepang. Nomor 1. Desa Nagoro. Desa unik ini terletak tersembunyi jauh di dalam lembah pegunungan Pulau Shikoku, Jepang. Kalau kalian melihat desa ini sekilas, suasananya terlihat sangat normal, seperti pedesaan pada umumnya. Kalian bisa melihat para petani yang sedang beristirahat di ladang, nenek-nenek yang menunggu bus di halte, hingga pekerja konstruksi yang sibuk di pinggir jalan. Tapi, cobalah perhatikan lebih teliti. Keheningan di sini terasa tidak wajar. Kenapa? Karena semua sosok yang kalian lihat tadi sebenarnya tidak bernapas. Mereka hanyalah ratusan boneka seukuran manusia yang sengaja diletakkan di sana, menggantikan populasi manusia yang sebenarnya sudah hilang. Kisah di balik desa ini sebenarnya cukup menyayat hati. Semua bermula ketika seorang wanita bernama Tsukimi Ayano pulang kampung untuk merawat ayahnya. Awalnya, ia hanya membuat satu orang-orangan sawah yang wajahnya dimiripkan dengan ayahnya untuk mengusir burung. Namun, seiring berjalannya waktu, Tsukimi menyadari kalau tetangganya satu persatu meninggal dunia atau pindah ke kota besar, meninggalkan desa itu menjadi kota mati. Karena kesepian, ia mulai menjahit boneka untuk menggantikan setiap tetangganya yang pergi. Saat ini, fakta yang mengejutkan adalah populasi boneka di sini sudah mencapai lebih dari 350 buah, sementara manusia aslinya tinggal kurang dari 30 orang. Jadi, secara teknis, populasi benda mati di desa ini sudah menjajah populasi manusia hidup dengan perbandingan 10:1. Yang membuat tempat ini semakin bikin merinding adalah detailnya. Boneka-boneka ini tidak dibiarkan begitu saja. Mereka hidup. Tsukimi rutin mengganti baju mereka sesuai musim, menata ulang posisi mereka agar terlihat sedang berinteraksi. Bahkan, ada satu gedung sekolah dasar yang sudah lama ditutup, tapi di dalamnya penuh dengan murid dan guru boneka yang duduk rapi seolah sedang belajar selamanya. Beberapa pengunjung mengaku merasakan sensasi aneh, seolah-olah mata kancing boneka itu terus mengikuti gerakan mereka kemanapun mereka pergi. Konon, di saat malam tiba dan kabut turun, suasana di Nagoro berubah drastis menjadi sangat mencekam. Seakan-akan jiwa para penduduk lama kembali masuk ke dalam boneka-boneka tiruan mereka. Nomor 2. Pulau atau Desa Aogashima. Dari udara, pulau ini terlihat seperti benteng raksasa yang mengurung kawah besar. Tapi perhatikan, di dalam kawah itu tumbuh gunung berapi baru lagi. Dan di celah sempit antara dinding luar dan gunung aktif inilah, ratusan orang nekat membangun desa. Mereka benar-benar tidur di dalam mulut gunung berapi ganda yang langka. Akses ke sini sangat sulit. Kapal sering batal karena ombak ganas, dan helikopter cuma muat 9 orang. Keterasingan ini diperburuk oleh sejarah kelam tahun 1785, saat gunung ini meledak dahsyat dan menewaskan setengah penduduk karena tidak ada jalan keluar. Hingga kini, Aogashima masih berstatus aktif, dengan sensor gempa yang terus menyala sebagai pengingat bahwa tragedi bisa terulang kapan saja. Tapi, hidup di atas dapur magma ada untungnya. Panas bumi di sini melimpah ruah. Uap panas menyembur alami dari lubang tanah yang disebut hingya. Penduduk menggunakannya untuk memasak gratis, membuat garam, hingga sauna alami setiap hari. Bagi mereka, risiko nyawa sepadan dengan surga tersembunyi yang punya langit berbintang paling jernih di Jepang ini. Nomor 3. Gunkanjima, Desa Hantu Beton. Kalau kalian melihat siluet tempat ini dari tengah laut saat senja, bentuknya benar-benar mirip kapal perang raksasa yang sedang berlayar. Tapi jangan salah, ini bukan kapal dan bukan pangkalan militer.
Ini adalah sebuah pulau buatan dari beton yang dulunya merupakan kota tambang batu bara tersibuk di dunia. Gedung-gedung apartemen tinggi yang kalian lihat ini dibangun berdesakan di atas karang sempit, menciptakan labirin beton yang menakjubkan sekaligus menyeramkan. Pada tahun 1959, desa beton sekecil ini memegang rekor sebagai tempat terpadat di muka bumi. Bayangkan, populasinya 9 kali lebih padat daripada Tokyo. Ribuan pekerja tambang dan keluarganya hidup berhimpitan di sini. Tapi kejayaan itu runtuh dalam semalam. Ketika batu bara digantikan minyak bumi, tambang ditutup. Semua orang pergi terburu-buru, meninggalkan pulau ini kosong melompong. Televisi, mainan anak-anak, hingga perabot rumah tangga dibiarkan begitu saja, membusuk dimakan angin laut. Sekarang, saking uniknya, tempat ini dinobatkan sebagai warisan dunia UNESCO dan bahkan jadi lokasi syuting film James Bond Skyfall. Nomor 4. Aoshima, Desa Nelayan Kucing. Kita lanjut ke sebuah desa nelayan terpencil di prefektur Ehime, yaitu Aoshima. Di perkampungan kecil ini, hukum alam terbalik. Manusia adalah minoritas yang terancam punah. Bayangkan saja, penduduk asli desa ini tinggal 6 orang lansia, tapi jumlah kucingnya meledak sampai ratusan ekor. Kemanapun kalian melangkah, di dermaga, di lorong desa, sampai di rumah-rumah kosong, kalian akan dikepung oleh pasukan kucing yang menuntut jatah makanan. Kenapa bisa sebanyak ini? Sejarahnya unik. Dulu, para warga desa membawa kucing ke sini untuk satu tugas sederhana, membasmi tikus yang merusak perahu kayu nelayan. Tapi, karena tidak ada predator alami dan anjing dilarang keras masuk ke kawasan desa ini, populasi kucing pun berkembang biak tanpa kendali. Mereka beranak pinak dengan bebas, mengubah desa nelayan yang sibuk menjadi kerajaan kucing yang sesungguhnya. Walaupun terlihat lucu, kenyataannya agak miris. Aoshima bukanlah tempat wisata resmi. Tidak ada hotel, tidak ada warung. Kucing-kucing di sini hidup dari sumbangan makanan turis dan kebaikan hati 6 penduduk desa terakhir yang tersisa. Ini adalah potret sebuah desa yang sedang mati perlahan, tapi di saat bersamaan menjadi surga paling hidup bagi ratusan ekor kucing liar. Nomor 5. Ine no Funaya, Desa Terapung. Lupakan jalan aspal. Di sini, halaman depan rumah warga adalah Samudra Biru. Desa ini sering dijuluki sebagai The Venice of Japan. Sepanjang garis pantai, berjejer lebih dari 200 rumah kayu tua yang pondasinya langsung menancap ke dasar laut. Dari kejauhan, desa ini terlihat seolah-olah sedang mengapung tenang di atas air. Keunikan arsitekturnya ada pada fungsinya. Lantai dasar rumah mereka bukan ruang tamu, melainkan garasi basah untuk memarkir perahu nelayan agar tidak hanyut terbawa ombak. Sementara si pemilik tinggal di lantai 2, tepat di atas perahu mereka. Jadi, kalau mereka mau pergi kerja mencari ikan atau main ke rumah tetangga, mereka tidak perlu keluar lewat pintu depan. Tapi cukup turun tangga, lompat ke perahu, dan langsung tancap gas. Praktis sekali, bukan? Yang membuat Ine no Funaya spesial adalah keasliannya. Di saat desa nelayan lain berubah jadi beton modern, penduduk di sini mempertahankan bentuk bangunan kayu ini selama ratusan tahun. Hidup mereka sangat sederhana. Bangun tidur melihat laut, makan ikan segar tangkapan sendiri, dan tidur ditemani suara ombak pelan di bawah lantai kamar. Sebuah penutup yang sempurna untuk membuktikan bahwa Jepang bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal hidup harmonis dengan alam.